Ibu bapa, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kita jumpa kembali dalam acara Sapaan Rohani hari ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk hidup yang Engkau karuniakan dan untuk segala berkat yang telah Engkau siapkan, agar hidup kami boleh bermakna dan seturut dengan apa yang Tuhan inginkan. Untuk ini Tuhan, lengkapilah dan limpahkanlah firman-Mu dalam hidup kami, sehingga hidup kami boleh mencapai tujuan yang Engkau harapkan. Dalam nama Kristus kami mohon. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema percakapan kita hari ini adalah tentang kematian. Tidak ada seorang pun yang bisa menghindari kematian. Kematian adalah sebuah realita yang akan dialami oleh setiap orang. Dan manusia tidak bisa mengetahui dan memilih waktu kematian itu, maupun cara kematian itu ketika ajal menjemput kita. Baik cara, baik waktu, baik segala berkaitan dengan kematian, kita tidak bisa memilihnya. Tetapi 1 Samuel pasal 31 ayat 1 sampai dengan ayat yang terakhir mengajak kepada kita untuk bagaimana mengisi kehidupan sebelum kematian itu menjemput kita. Saudara-saudara, ada sebuah tokoh yang diceritakan dalam 1 Samuel 31 yang bernama Raja Saul. Saul dibutakan oleh kekuasaannya. Saul haus akan kekuasaannya, sehingga roh Allah undur daripadanya dan dia menjadi musuh Allah. Itulah seluruh kehidupan Saul sebelum maut menjemput dia, yang disampaikan dalam 1 Samuel pasal 28 ayat 16. Apa yang kemudian terjadi? Saul tidak menyadari bahwa dia dibutakan oleh kekuasaan. Dia haus kekuasaan dan segalanya dia menganggap itu dari dirinya sendiri. Dia isi hidupnya yang diberikan oleh Tuhan itu dengan mengejar dan sungguh-sungguh hanya kekuasaan. Akhirnya di perikop 1 Samuel 31 menceritakan bagaimana dia membawa 3 anaknya yang bernama Jonathan, Abinadab, dan Malkisua beserta seluruh prajuritnya mati sia-sia. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saya dan saudara tidak tahu kapan kita akan mati. Kita pun tidak bisa memilih cara kematian kita. Ada orang yang meninggal ketika dia sedang berdoa dengan kusuk dalam sebuah ketenangan di kamarnya. Puji Tuhan, luar biasa. Tetapi ada juga hamba Tuhan yang meninggal ketika dia menjadi seorang misionaris, meninggal dalam keadaan tragis. Cara kematian dua-duanya tetap berharga di mata Tuhan. Karena hamba-hamba Tuhan seperti ini adalah dia mengisi hidupnya sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan, dan roh Allah tidak meninggalkan dia. Hari ini ada orang yang meninggal dalam keadaan tidur, dalam keadaan sehat, dalam keadaan nyaman dan tenang dan damai. Ada orang yang meninggal karena bergumul dengan sakit, berjuang melawan sakit penyakit yang luar biasa. Apakah berkurang makna hidupnya? Tergantung. Apakah dia mengisi hidupnya sungguh-sungguh bermakna di hadapan Tuhan, hidup takut akan Tuhan, dan roh Allah tetap menyertai, dan dia tidak menjadi musuh Allah. Sekalipun ada orang yang hidup kelihatannya lancar, kelihatannya sehat, kelihatannya makmur, tetapi dia sama dengan Saul. Dia haus kekuasaan,
Dia dibutakan oleh kekuasaan. Dia tidak peduli Allah meninggalkan dia. Dia pun tidak peduli bahwa dia telah menjadi musuh Allah. Hati-hati ketika maut menjemput. Bukan hanya hidupmu menjadi sia-sia. Engkau telah menyeret seisi keluargamu menjadi sia-sia. Bahkan menjadikan seluruh rakyat dan bangsa mengalami penderitaan yang hebat. Kiranya di masa pandemik ini, kita boleh belajar untuk mengisi kehidupan yang bermakna, yang berkenan kepada Allah, yang menghadirkan roh Allah dalam hidupnya, dan tidak menjadi musuh Allah. Tinggalkan hidup yang dibutakan oleh kekuasaan, yang haus kekuasaan, yang tidak peduli apakah Allah sudah undur daripadamu atau tidak. Bahkan engkau pun tidak peduli menjadi musuh Allah. Karena akan tiba waktunya, maka hidupmu menjadi sia-sia dan engkau menjadi penderitaan bagi orang-orang yang kau cintai oleh seluruh hidupmu, dan hidupmu dipermalukan oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, ketika kami melihat, mendengar, merasakan suasana di pandemik ini sangat mencekam, sehingga hidup kami menjadi was-was dan kehilangan damai sejahtera. Karena kami berpikir tentang kematian dan cara mati. Tapi firman-Mu hari ini mengingatkan pada kami bahwa biarlah kami konsentrasi mengisi hidup kami dengan sungguh-sungguh berkenan, bermartabat, dan bermakna di hadapan Tuhan. Kiranya yang selalu menjadi konsentrasi kami adalah apakah roh Allah masih ada dalam hidup kami? Apakah kami masih taat kepada Allah? Dan apakah kami menjadi sahabat Allah yang dekat? Ataukah kami saat ini sudah menjadi musuh Allah? Jauhkan kami dari haus, dari kekuasaan, kekayaan. Jauhkan kami dari dibutakan oleh kedudukan, kekuasaan, dan kekayaan. Biarlah hidup kami boleh memberikan yang terbaik untuk mengisi hidup selama nafas masih ada, sebelum maut menjemput kami. Biarlah itu menjadi sebuah persembahan yang hidup dari hidup kami di hadapan Tuhan. Berkati seluruh keluarga, seluruh orang-orang yang kami kasih, dan seluruh rakyat bangsa Indonesia yang kami kasih. Lepaskanlah kami semua dari segala belenggu penderitaan, dan biarlah kami boleh bersatu, berjuang untuk menuju masa depan yang memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin.